Alhamdulillahilladzi ja'alna qisasul anbiya ibratul lil mu'minin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa khuzzukum bi ta'atillahi wa rasulih wa ulil amri minkum la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah yang menjadikan kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita semua. Allah menyebut sosok-sosok di dalam Al-Quran untuk memberi pelajaran pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran ini yang diterima pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang paling banyak disebut namanya di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam, yang hari ini, bulan ini selalu diperingati momen-momennya Nabi Musa selamat ketika dia ingin dibunuh oleh Fir'aun, yang baru saja kita melaksanakan puasa Asyura pada hari Sabtu yang lalu. Olehnya ayat Al-Quran mengatakan, wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad dan pengganti Nabi sallallahu, penerus risalah Nabi, para kiai, ulama, siapa saja, ceritakan mereka. Siapa yang mau diceritakan adalah kisahnya Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan, karena dia orang terpilih, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul, dia juga seorang nabi. Ada apa dengan Nabi Musa alaihissalam ini? Menarik kita kaji. Pertama, memang bulannya ini Muharram yang selalu dikenal. Kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Tiba-tiba dijumpai sekelompok orang. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia mengatakan, "Kenapa kau tidak makan, tidak minum?" Dia mengatakan, "Hari ini kami puasa karena hari ini adalah hari di mana Nabi Musa selamat daripada kejaran Fir'aun, dan yang berpuasa itu adalah kaum Yahudi, itulah umatnya Nabi Musa alaihissalam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Nahnu ahaqqu bi Musa." Saya lebih berhak memperingati, mengingat kisah Nabi Musa. Olehnya Nabi mengatakan, kami juga berpuasa. Dan Nabi mengatakan, kalau saya hidup tahun depan, maka saya juga akan berpuasa 9-nya Muharram. Dan juga ulama membolehkan, menganjurkan puasa ke-11-nya. Ada selalu ayat kita baca di dalam Al-Quran setiap hari, bahkan batal salatnya orang kalau dia tidak baca ayat itu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sekarang pertanyaannya, di mana jalan yang lurus itu? Disebut ayat setelah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. An'amta alaihim, siapa itu? Para nabi dan rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, Al-Fatihah. Nabi Musa alaihissalam disebut namanya di dalam Al-Quran 136 kali. 130. Tidak ada nabi paling banyak namanya disebut di dalam Al-Quran mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Di juz 1 kita jumpai sampai di juz 30 ada namanya Nabi Musa.
suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Musa alaihissalam. Tahun berapa Nabi Musa ini hidup? Di dalam sejarah Nabi Musa hidup pada tahun 1230 sebelum Masehi. Artinya jaraknya dia dengan Nabi Isa 1000 tahun lebih. Jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1700 lebih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir tahun Masehinya adalah tahun 570 atau tahun 571. Nabi Musa alaihissalam ini orang biasa-biasa, Pak. Nasabnya di dalam strata kehidupan Fir'aun itu adalah orang yang ditindas, Bani Israel, yang dijadikan budak oleh kaum Fir'aun. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran, surat yang kalau kita mau baca kisahnya Nabi Musa secara gamblang dan banyak, buka ke surah Al-Qasas. Ulama mengatakan ada 2 nabi yang fenomenal kisahnya di dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan yang terbaik kisahnya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Musa yang terbaik. Tapi janganlah diperselisihkan, dua-duanya nabi pilihan Allah. Disebut di dalam surah Al-Qasas, Tasimin, natlu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yuqinun. Saya natlu akan kubacakan kepadamu kisah Nabi Musa bersama Fir'aun bil haqq, dengan kebenaran, liqaumi yuqinun, liqaumin yuqin, agar mereka yakin. Inna fir'auna, sesungguhnya Fir'aun ini, ala fil ardi, iya, wajala ahlaha syi'an, membanggakan diri di muka bumi. Ada ulama berpendapat kenapa banyak kisahnya Nabi Musa? Karena umat yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakternya, model-modelnya, sifat-sifatnya, perbuatan dosanya sama dengan perlakuannya umat Nabi Musa. Kenapa dikisahkan banyak? Karena Nabi mengambil pelajaran. Orang munafiknya di kaum Nabi Musa, siapa namanya? Samiri, pembuat patung sapi dari emas. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dialah yang orang munafiknya. Kalau orang munafiknya di nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Ubay bin Salul. Dialah orang munafiknya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fir'aunnya di nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan Nabi Musa adalah orang biasa. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas. Kami menginginkan memberikan nikmat kepada orang yang lemah. Wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warithun. Kami hendak mengangkat dia menjadi pemimpin, dan kami akan wariskan dia bumi kepada. Jadi kalau ada Pak orang biasa, bukan ningrat, Tania Arum, Tania atau Matanre, darah biru, naik menjadi pemimpin, jangan kita remehkan, jangan kita cemoh. Karena Allah mengisahkan Nabi Musa ini. Nabi Musa rakyat biasa, sementara Fir'aun dia adalah raja. Dan Allah mengakui itu Nabi Musa orang lemah. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu. Kami hendak memberikan nikmat kepada orang yang lemah di antara mereka. Wa naj'aluhum a'immah, dan kami akan menjadikan dia sebagai pemimpin. Wa naj'aluhumul warithun, dan kami hendak menjadikan dia pewaris bagi negeri Mesir, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini yang pertama, Nabi Musa itu adalah orang yang biasa-biasa. Dan ajaibnya Nabi Musa ini, dia diangkat menjadi nabi, dipilih oleh Allah di balik kebijakannya Fir'aun. Fir'aun kan bikin kebijakan, seluruh anak laki-laki dibunuh yang lahir pada saat itu. Apa yang terjadi? Karena kebijakan itulah ibunya Nabi Musa takut. Lantas dihanyutkanlah anaknya di sungai Nil. Dan disitulah dia ketika hanyut, dipungutlah seorang wanita salehah namanya Asia.
Jadi Al-Quran ini menarik, Pak. Ada semua pelajaran. Ada orang bapaknya Nabi, suaminya Nabi, istrinya durhaka. Istrinya Nabi Lut alaihissalam. Ada bapaknya Nabi, ya, anaknya durhaka. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ada suaminya penjahat besar, bahkan namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Itulah Fir'aun. Tapi istrinya menjadi penghuni surga. Itulah Asia. Bahkan ada doanya di dalam Al-Quran, ya, disebut, bangunkanlah aku baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin, di dalam surah At-Tahrim. Bagaimana ini? Jadi sungguh Al-Quran merasa mundur Pak kalau tidak belajar Al-Quran. Saya di masjid saya, Pak, karena banyak orang tua saya lihat tidak bersemangat belajar Al-Quran. Terjemahan saya bertahun-tahun di pesantren, saya mengajarkan Al-Quran terjemahan kepada anak-anak kecil. Kisahkan mereka Nabi Musa. Karena kerjanya seorang dai itu, pelanjut risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah membacakan isi Al-Quran, dan penting ditahu terjemahannya. Banyak orang berlomba-lomba kursus bahasa Inggris, dibayar berjuta-juta, tapi tidak pernah berminat belajar bahasa Arab, terjemahan Al-Quran. Padahal nanti dia diinterogasi pakai bahasa Arab di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Aneh, Pak, kalau orang mengabaikan Al-Quran. Sehingga kita di sini masjid ini, kalau ada majelis ilmu, ikutlah. Dan salah satu orang yang tidak bisa dapat ilmu itu adalah orang yang merasa banyak ilmunya. Iya, Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah karena pernah merasa dia banyak ilmunya, sehingga dia pergi mencari Nabi Khidir alaihissalam. Disitulah Nabi Musa, iya, banyak ilmu yang tidak ku tahu. Lantas ada ayat di dalam Al-Quran itu mengatakan, wa fawqa dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu, dan itu disebut di dalam Al-Quran. Nabi Musa ini menarik kisahnya, karena sepertinya Allah juga menjadikan kita hidup di zaman ini. Sifat-sifat umat Nabi Musa ada di sekarang ini, Pak. Karena Al-Quran itu abadi sampai sekarang ayatnya. Bahkan sekarang ini kita terkena wabah Covid. Pernah terjadi wabah di zaman Nabi Musa. Dan tempat ini saya jelaskan tentang ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 133. Allah di situ menggunakan redaksi arsala, kata-kata rasul. Jadi rasul itu, Pak, bisa diterjemahkan manusia, bisa diterjemahkan sebagai pesan, utusan, musibah. Wa arsalna alaihim tufan wal jarada wal kummala wad dafadiya wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kana qaumin mujrimin. Kami timpakan kepada mereka, kami utus kepada mereka. Apa yang diutus Allah? Angin topan kepada Fir'aun supaya dia sadar. Belum dia sadar. Wa arsalna alaihim tufan wal jarada, kami timpakan dia belalang memakan tanaman-tanaman gandumnya. Belum lagi berhenti. Wal kummala, kutu, wad dafadiya, katak, wad dama, dan darah. Ayatin ini kita renungkan ayatnya, Pak. Ayatin mufassalatin. Ternyata ini topan, katak, belalang, kutu, dan darah disebut oleh ayatin mufassalat. Ayat yang menjelaskan secara detail. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang berupa kalimat-kalimat Al-Quran, ada ayat-ayat Allah berupa peristiwa alam yang manusia harus sadar. Siapa yang sadar? Adalah dikasih sadar seperti itu presidennya Amerika, presidennya Cina, bahwa biar bagaimana hebatmu kamu, kau tidak bisa melawan Allah. Di dalam Al-Quran, wallahu ghalibun ala amri, Allah itu perkasa terhadap urusannya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sehingga kalau kita belajar Al-Quran, menambah wawasan kita. Ternyata terjemahan kata Rasul ini bukan melulu menyebut nama orang, tapi Rasul ini bisa diterjemahkan sebagai musibah, bencana, sebagai peringatan.
Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa peringatan. Berikan nikmat, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu yahzarun. Jadi kisah Nabi Musa alaihissalam ini sangat menarik dibaca. Kita telah kita dengarkan, karena satu huruf di dalam Al-Quran itu 10 pahalanya, 10 ganjarannya kalau kita baca Al-Quran dan terjemahannya, artinya. Apalagi kalau orang yang membacakannya, menterjemahkannya, orang yang mengajarkannya adalah orang yang memang telah lama dia belajar Al-Quran. Aneh Pak, ada ungkapan di masyarakat ini mendiskreditkan orang yang pernah belajar Al-Quran. Apa dia ucapkan? Yang kukasih kau itu isinya, yang najarkan kau itu ustaz kuli-kuli naji itu. Masuk akal kira-kira ucapan itu? Tidak masuk akal. Masa mengajarkan itu ustaz kuli-kulinya, nah dia bertahun-tahun di pesantren sampai dapat gelar sarjana dengan Al-Quran, dengan hadis, baru Anda yang mengucapkan itu tidak tahu di mana belajar. Kalimat rendah hati itu bagus. Belajar kau sama saya, belajar kau juga sama yang lain. Karena ilmu ini berlebih berkurang. Ulama saja ada paki hadis, ada alim tentang Al-Quran, ada paki tentang fikih, ada tentang sirah. Tidak ada orang yang mempunyai ilmu banyak. Sehingga janganlah kita pada doktrin sebagian orang menganggap ilmunya yang paling lengkap. Seperti Imam Syafi'i alaihissalam, seperti ulama-ulama yang lain yang belajar pada banyak guru, sehingga dia berkesimpulan mengamalkan Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Itu di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mendengarkan ucapan dakwah dan mengambil yang baik daripada yang didakwahkan itu. Siapapun yang menyampaikan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, unzur man kana wala tanzur ila man kala. Perhatikan apa yang dia ucapkan, jangan lihat siapa orangnya. Fir'aun itu tidak dapat hidayah gara-gara dia lihat siapa ini yang sampaikan. Dan disebut di dalam Al-Quran, apa kata Fir'aun waktu didakwai Nabi Musa? Awalam nurabbika bina walida walabista min umurika sinin. Musa, saya yang pelihara kau. Engkau tinggal di rumahku 17 tahun lamanya. Iya, kamu yang mau dakwai saya. Dan orang yang tidak dapat hidayah, petunjuk, ilmu, tidak bisa tambah ilmu adalah orang takabur, mustakbir. Karena dia menganggap ini tidak benar. Ini anak kecil, sama dengan ucapan orang dulu, orang tua, mega peje perakuan ria daripada ikut. Kalau itu yang jadi ukuran Pak, maka kacau ilmu pengetahuan ini. Karena sesungguhnya itulah yang menyebabkan Fir'aun tidak dapat hidayah, itulah menyebabkan Namrud tidak dapat hidayah, itulah menyebabkan Abu Lahab dan Abu Jahal tidak dapat hidayah. Karena dia membanggakan dirinya, menganggap dirinya lebih senior, dan sehingga dia tidak dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya ini kisah Al-Quran adalah pelajaran bagi kita. Ditutup di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Seluruh kisah-kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran, kisahnya itu menjadikan kita yakin, kita semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya kenapa Nabi Musa banyak kisahnya, karena supaya umat Islam semakin yakin bahwa yang kita sembah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa bertahun-tahun dia berdakwah, dia juga Nabi Musa pernah melakukan dosa membunuh. Jadi Nabi itu Pak disebut di dalam Al-Quran pernah membunuh, itu Nabi Musa. Tapi dia menyesal dosanya, lantas dia diangkat menjadi Nabi. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Baca kisahnya surah Al-Qasas. Di situ kita akan jumpai tentang Nabi Musa secara detail dan di ayat-ayat yang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin.
Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup jamaah salat Jumat rahimakumullah, khususnya pemuda-pemuda, saya diamanahi negara sebagai dai anti narkotika. Bahkan dilihat di mobil saya itu, Pak, saya branding tentang narkotika. Kuperingati anak-anak muda di sekitar masjid ini, jauhilah narkotika. Karena itu isi penjara sekarang isinya hampir penuh gara-gara narkotika. Dan narkotika disebut di dalam Al-Quran sebagai najis, rijsun min amali syaitan. Dia adalah najis dan perbuatan setan. Tidak ada orang yang selamat. Kalau dia bermain-main dengan barang ini, hari ini dia tidak ditangkap, lusa, besok atau tahun depan dia akan diambil oleh aparat kepolisian. Saya terbebani kalau tidak sampaikan. Kalau ada yang bawa narkotika di rumahmu, temanmu, lemparkan dia, campakkan barang itu. Najis ini, kata khatib yang diamanai oleh Polda Sulawesi Selatan. Najis itu, Pak. Tai ayam najisnya kalau kita cuci bersih bisa pakai salat. Tapi kalau narkotika, sabu-sabu atau bentuk cair ya seperti minuman keras, kalau engkau masukkan di dalam tubuhmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra, siapa yang mengkonsumsi narkotika atau alkohol, minuman keras, sabu-sabu atau estes, lam tuqbalus salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bayangkan ini, kalau tai ayam melengket dicuci sudah bisa kita salat dan insya Allah diterima. Tapi kalau kau konsumsi narkotika apapun mereknya, tidak diterima salatmu 40 hari 40 malam. Nabi yang mengatakan ini. Semoga kita dijauhi, negeri kita ini maros, dan insya Allah kita doakan ini wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita bersabar atas ujian cobaan ini, karena tidaklah ditimpakan musibah ini supaya kita bersabar, dan sabar itu pahala bagi kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Al-Qur'an diperintahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'ah wal bala'ah wal waba'ah wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifa wa syada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hadza baladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa Maros aminan mutmainnan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma subba alaina khaira sabba wa la tanza alaina salih ma ataitana abada wa la taj'alna ma'ishatana kadda waj'alna fil ardi jadda ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juthami wa min sayyi'il asqam la haula wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ala ni'mihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.